Apakah kamu takut? Di mana orang selanjutnya? Keke, kuharap kau tidak menjadi pengecut. Suara si Kleblut terdengar. Dia duduk di arena dan menatap dingin ke grup favorit surga. Mata segitiganya mengunci favorit peringkat 8 yang Heaven. Baiklah. Biarkan aku membunuhmu hari ini dan membalaskan dendam Duan King Hun. Jenius peringkat 8 melihat ekspresi provokatif darah sabit dan merasakan tatapan semua orang padanya. Wajahnya berubah suram. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung menuju tengah panggung. Mati. Dia tidak ragu sama sekali. Sebuah tongkat muncul di tangannya dan nyala api yang mengerikan langsung menyerang darah sabit. Keke, darah sabit mengeluarkan teriakan menyeramkan, dan dengan sapuan ringan dari ekornya yang seperti sabit, serangan gelap seperti sabit bertemu dengan nyala api. Kemarahan api bumi, tatapan yang dipilih ke-8 sedingin es, dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Dia mencengkeram tongkatnya dengan kedua tangan, dan nyala api menyembur dari bawah, menyerang darah sabit. Kamu juga bukan tandinganku. Darah sabit mengeluarkan suara tajam, dan seperti sebelumnya, kabut hitam muncul di sekitarnya. HMPH, langkahmu ini tidak berguna melawanku. Ekspresi yang dipilih surga ke-8 sedingin es saat dia menatap darah sabit. Staf gemilang di tangannya memancarkan percikan api. Flames juga menyelimuti area seluas 1000 meter di sekelilingnya. Ruang gelap dan domain merah menyala bertabrakan dengan keras. Mata pilihan surga ke-8 seperti obor saat dia menatap ruang gelap. Percikan. Dengan raungan keras, langit yang tertutup percikan muncul di langit di atasnya. Bunga api yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju ruang gelap dan menyerang. Keke, kegelapan berpotongan. Sama seperti percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju ruang gelap, suara darah sabit tiba-tiba keluar dari dalam dan langsung menyerang pilihan surga ke-8. Kamu sudah keluar, kan? Cincin api. Pertempuran sengit dimulai. Pilihan surga ke-8 jauh lebih kuat daripada pilihan surga ke-9, sehingga dia bisa menghadapi darah sabit. Segera, keduanya bertukar lusinan gerakan. Taring gelap. Tubuh bayangan iblis. 3 menit kemudian, setelah mereka bertukar ratusan gerakan, si Kleblut Demon Beast tiba-tiba melancarkan serangan. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Akui kekalahan dan cepat mundur. Seorang lelaki tua di sekitar arena melihat pemandangan ini dan buru-buru berteriak pada orang ke-8 yang terpilih di dalam. Ketika dia mendengar suara ini, dia tidak ragu sama sekali dan buru-buru melarikan diri dari arena. Tidak ada hakim dalam pertempuran yang dipilih sekte aliran darah sekarang. Jika seseorang ingin mengaku kalah, satu-satunya cara adalah melarikan diri dari arena. Ingin melarikan diri, Keke, sudah terlambat. Pada saat ini, suara seram datang dari belakang, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Lengannya bergetar, dan sepasang sayap yang menyala dengan cepat mengembun di belakangnya. Namun, saat dia hendak melarikan diri, seluruh tubuhnya sedikit menegang. Tidak bagus, itu racun ular. Ekspresi favorit surga ke-8 berubah drastis, dan ekspresi panik muncul di matanya. Mati. Pada saat ini, darah sabit yang berterbangan di udara dan mengeluarkan bau darah berterbangan, dan kedua ekornya langsung melingkari tubuhnya. Tidak, ekspresi yang dipilih surga ke-8 sangat terkejut, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ah, teriakan menyedihkan terdengar. Haha, ini surga manusia yang dipilih. Pilihan surga ke-10 dari klan binatang iblis kami juga dapat dengan mudah membunuh pilihan surga ke-8 dari klan Anda. Sampah, manusia memang sampah. Haha, satu darah sabit bisa membunuh mereka berdua, belum lagi kita semua. Suara menyeramkan dan brutal datang dari binatang iblis, dan mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Melihat pemandangan ini, semua manusia menghela nafas, wajah mereka sangat jelek. Ke-10 yang dipilih dari klan binatang iblis bisa membunuh manusia peringkat ke-8. Orang bisa membayangkan seberapa besar jarak di antara mereka. Haha, lezat. Ayo, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Suara bersemangat si Kleblut terdengar. Itu mengangkat kepalanya dan menjilat bibir ularnya saat dia memandang dengan jijik pada semua manusia di depannya. Ini sama sekali bukan tandingan kita. Kami awalnya berpikir bahwa kali ini, kami manusia akan memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan yang terpilih tertinggi. Siapa sangka kali ini, jaraknya akan semakin besar. Cek, ini hanya aib. Saya tidak menonton lagi. Aku akan kembali. Manusia di sekitarnya melihat ke bawah dengan ekspresi suram. Bahkan ada beberapa yang terbang dalam kemarahan. Biarkan aku yang melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami takut kepada Anda? Pada saat ini, Long Xiaochen, yang berada di peringkat ke-7,
terbang tanpa ragu sedikitpun. Dia juga memegang tongkat di tangannya. Tongkat cahaya bertatahkan mutiara cahaya. Dia berpakaian putih bersih hari ini dan terlihat sangat suci. Dia adalah pangeran pertama dari dinasti Naga Cahaya. Dia seharusnya bisa mengalahkan binatang sombong itu. Jadi bagaimana jika dia dikalahkan? Tempat ketujuh mengalahkan tempat ke-10 tidak memiliki kehormatan sama sekali. Kerumunan menyaksikan Long Xiaochen memasuki arena dan berdiskusi dengan wajah muram. Keke, darah sabit memandangi tongkat ringan di tangan Long Xiaochen, dan jejak kesungguhan muncul di matanya. Cahaya dan kegelapan saling melawan. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat datang dari staf. Bis, aku pasti akan mengalahkanmu hari ini. Long Xiaochen memegang tongkat sepanjang 2 meter di tangannya. Dia tampak sangat suci saat dia langsung membuka mulutnya untuk menilai. Selain sampah, manusia banyak bicara omong kosong. Darah sabit berteriak dan langsung menyerbu. Pertempuran ketiga dimulai. Pertempuran ini, Long Xiaochen tidak mengecewakan. Setelah 3 menit, dia mengalahkan darah sabit. Namun, dia tidak berhasil membunuh darah sabit. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh menatap darah sabit yang telah melarikan diri dari arena. Wajahnya sedikit malu. Kekuatannya selalu agak tersembunyi. Itu untuk mengekspos kekuatannya yang kuat ketika dia bertarung melawan klan binatang iblis dan menarik beberapa bawahan yang ingin mengandalkannya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahkan favorit surga peringkat 10 masih membuatnya menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkannya. Keke, tidak buruk, tidak buruk. Anda akhirnya mengalahkan salah satu favorit surga binatang iblis kami. Sekarang, giliranku. Klan Monkey Hantu, urutan ke-9 dalam daftar favorit surga, gandakan Feng Gui, datang dan rasakan kekuatan manusia ini. Saat sabit hendak jatuh, seekor Monkey Hantu berwarna merah tua melompat ke arena. Dia menatap Long Xiaochen, matanya penuh dengan semangat juang yang brutal. Aku telah menghabiskan terlalu banyak energi. Long Xiaochen memandang Monkey Hantu itu dan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak pasti. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar dari arena. Keke, pengecut, manusia pengecut, kamu bahkan tidak berani menerima pertarunganku. Haha, selanjutnya, naik sini. Tubuh Monkey Hantu sepanjang 2 meter berdiri di atas arena. Tubuhnya tertutup sisik hitam. Itu memiliki cakar tajam yang panjangnya setengah meter. Mulutnya mengambil sepertiga dari kepalanya. Itu terlihat sangat ganas. Kami para iblis tidak terkalahkan. Kalian manusia akan menjadi makanan kami suatu hari nanti. Monkey Hantu itu berdiri di atas ring dan dengan angkuh menatap semua manusia di depannya, berteriak keras. Hantu bersegel ganda dari klan Monkey Hantu menatap ke arah manusia dengan wajah penuh ejekan saat dia meraung keras. Pengabaian dan penghinaan ditampilkan tanpa keraguan. Aura yang tak terkalahkan langsung menuju ke arah manusia. Perlombaan monster tidak terkalahkan. Peringkat ke-6 pada daftar ajaib tidak datang, bagaimana kita bisa bertarung? Peringkat ke-10, ke-6 dan ke-4 tidak datang, ini sekarang ras monster peringkat ke-9 ingin bertarung dengan keajaiban peringkat ke-5 kita. Ini terlalu memalukan, ini terlalu memalukan. Di arena sekitarnya, ketika kerumunan melihat retret panjang Xiaochen peringkat ke-7, dan jenius peringkat ke-6 tidak datang, wajah mereka semua berubah pucat. Terutama ketika mereka mendengar kata-kata arogan dari ras binatang iblis, banyak orang ingin masuk. Bahkan para ahli di ranah kehampaan yang dalam memiliki ekspresi yang sangat buruk. Haha, pengecut peringkat ke-6 pada daftar keajaiban manusia tidak datang. Ayo, tempatkan dia di posisi ke-5, hehehe. Tawa gila keluar dari mulut Monkey Hantu, menyebabkan Luo Xihua, yang berada di peringkat ke-5, terlihat sangat murung. Ke-5 pada gulungan keajaiban manusia versus ke-9 pada gulungan keajaiban binatang iblis. Jika dia kalah, itu akan menjadi aib bagi umat manusia. Kalau begitu biarkan aku mengalaminya untukmu. Luo Xihua bergerak dan terbang menuju arena. Pertempuran dimulai. Sebagai salah satu dari 5 keajaiban kemanusiaan, Luo Xihua juga merupakan murid dari faksi besar. Apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan, dia pasti eksistensi puncak di tingkat kekosongan yang mendalam setengah langkah. Namun, kekuatan Monkey Hantu juga tidak lemah. Pertempuran antara mereka berdua sebenarnya sulit ditentukan. Melihat situasi ini, ekspresi manusia tidak terlihat bagus. Jika ini adalah kasus pertempuran ke-9 melawan yang ke-5, bagaimana pertempuran akan berlanjut? Luo Xihua paling banyak hanya bisa mengalahkan Monkey Hantu ini. Di antara binatang iblis, peringkat kedua adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat 1 dari alam tembus pandang.
Hati-hati. Saat ini, hanya ada Wang Xian, Ling Jian-er, dan Ren Xingchen di Heaven Sprite Bridge. Wang Xian memandangi sekelompok binatang iblis di depannya dan mengingatkan mereka berdua dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, senior. Saya tidak takut bahkan jika saya menghadapi binatang iblis itu di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Ren Xingchen mendengar pengingat Wang Xian dan segera berkata dengan hormat. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Aku juga bisa bertarung melawan binatang iblis di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Ling Jian-er, yang berada di samping, menatap Wang Xian dan berkata dengan jelas. Itu bagus. Hati-hati. Wang Xian tersenyum dan menyatukan tangannya saat dia menatap Ling Jian-er sambil tersenyum. Bagus. Seperti yang diharapkan dari pakar kebanggaan surga peringkat 5. Haha, aku, hantu bersegel ganda, mengaku kalah. Pertempuran berlangsung selama 10 menit penuh. Pada akhirnya, Ghost Monkey Demon Beast, hantu yang disegel ganda, menyeka luka di tubuhnya dan melompat ke belakang. Huf, orang ini. Luo Xihua tampak sedikit malu. Butuh waktu 10 menit penuh untuk mengalahkan lawannya. Jika orang lain yang lebih kuat darinya muncul, tidak pasti siapa yang akan menang. Aku akan membunuh orang ini. Saat binatang iblis dari klan Monkey Hantu terbang keluar, iblis wanita yang sangat ramping dengan mulut panjang dan tubuh yang diliputi cahaya merah dan biru muncul. Kedua mata merah dan birunya menatap Luo Xihua dan menjulurkan lidah sepanjang 2 hingga 3 meter. Binatang iblis laut haus darah. Ekspresi Luo Xihua terus berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bergerak dan berjalan keluar. Aku akan menyerahkannya pada Ling Jian-er, Ren Xingchen, dan saudara-saudari iblis pedang tanpa nama. Kepergian Luo Xihua berarti hanya ada 3 orang di pihak manusia. Tang Feng, yang keempat, tidak datang, jadi Ling Jian-er, yang ketiga, hanya bisa bergerak. Keke, tinggal 3 orang lagi. Lalu aku akan mengurus 2. Lidah monster laut yang haus darah itu melambai keluar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah. Itu menatap Ling Jian-er dan berkata, aku suka gadis manusia. Keke, ayo. Mendengar provokasi monster laut yang haus darah, ekspresi dingin muncul di mata Ling Jian-er. Tantangan ke-8, tantangan ketiga, ini. Manusia di sekitar arena mengungkapkan ekspresi pahit. Apakah ini Ling Jian-er putri dari ketua sekte dari Sekte Pedang Surgawi? Di suatu tempat di sekitar arena, manajer Qian melihat Ling Jian-er datang ke tengah arena, dan matanya berbinar saat dia bertanya kepada pemuda di sampingnya. Ya, itu dia. Beberapa hari yang lalu, 20 ahli alam kekosongan berwawasan dari Sekte Pedang Surgawi mengundang Ling Jian-er kembali ke sekte tersebut, tetapi Ling Jian-er menolak mereka. Di masa lalu, ayahnya tidak mengakui dia sebagai putrinya. Sekarang, Ling Jian-er yang tidak mengakui ayahnya. Kepribadiannya sangat kuat. Pria muda di sampingnya berkata kepada manajer Qian. Oh, apakah begitu? Manajer Qian mengangkat alisnya, dan senyuman muncul di matanya. Ada apa? Penjaga toko Qian. Apakah Anda menyukai kecantikan ini? Pemuda di sampingnya bertanya sambil tersenyum. Haha, wanita anggun, impian seorang pria. Penjaga toko Qian menyipitkan matanya sedikit. Saya harap dia tidak akan dibunuh oleh klan binatang iblis. Kalau tidak, sayang sekali. Aku akan membunuhmu dengan lembut. Pada saat ini, suara seram dari monster laut yang haus darah terdengar dari arena. Tubuhnya bergerak seperti hantu. Sejumlah besar energi air mengelilinginya. Energi air ini memadat menjadi tiruannya dan menyerang Ling Jian-er secara langsung. Ekspresi Ling Jian-er sangat dingin. Pedang panjang emas di tangannya sedikit bergetar. Kekuatan Ling Jian-er tidak lemah. Dia seharusnya bisa mengalahkan binatang iblis ini. Dia harus bisa. Tapi jadi bagaimana jika dia bisa mengalahkan yang satu ini? Itu hanya peringkat ke-8. Dengan kekuatan Ling Jian-er, akan sulit untuk mengalahkan bahkan binatang iblis peringkat ke-7. Orang-orang di sekitar arena menyaksikan pertempuran di bawah dan mendesah ringan. Meskipun Ling Jian-er kuat, kebanggaan Demonic Beast Heaven bahkan lebih kuat. Weng, di arena, ketika ribuan monster laut haus darah di sekitarnya menyerangnya, pedang panjang di tangan Ling Jian-er langsung mengayun ke depan. Cahaya keemasan yang gemerlap, seperti bintang di langit, langsung menyerang klon satu persatu. Dalam sekejap, teriakan ketakutan datang dari salah satu klon. Sosok Ling Jian-er bergerak, dan pedang panjang di tangannya sekali lagi menebas cahaya keemasan yang cemerlang. Cahaya keemasan menembus, dengan mudah menembus pertahanan aquamarin. Pertahanan aquamarin menghilang, dan energi air di sekitarnya menghilang.
Mayat jatuh ke atas panggung. Apa, ini kekuatan Ling Jianer sangat kuat. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuhnya secara instan. Luar biasa, Ling Jianer terlalu kuat. Luar biasa, haha, luar biasa. Ketika orang-orang di sekitar panggung melihat bahwa Ling Jianer benar-benar telah membunuh monster laut yang haus darah secara instan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka segera bersorak. Insta membunuh keajaiban binatang iblis dengan satu gerakan, ini hanyalah hal yang mengasyikkan bagi manusia. Wanita manusia ini, binatang iblis memandang Ling Jianer dengan kaget dan malu. Ling Jianer berdiri di atas panggung dan tidak menunjukkan tanda-tanda membunuh monster laut yang haus darah itu. Dia melihat keajaiban binatang iblis dan berkata, ketujuh, keenam, kelima, keempat, dan ketiga, berkumpullah. Jangan buang waktu. 7, 6, 5, 4, 3 ayo berkumpul, jangan buang waktu. Saat suara Ling Jianer terdengar di arena, semua orang tercengang. Sial, tidak perlu begitu mendominasi, langsung menantang 5 favorit Demonic Beast Heaven, ini. Sangat percaya diri, Ling Jianer benar-benar ingin langsung menantang 5, ya Tuhan, Dewi. Haha, jangan bicara tentang hal lain. Hanya berdasarkan aura Ling Jianer, dia akan menjadi dewiku di masa depan. Membunuh favorit surga ke-8 dari klan binatang iblis dalam satu gerakan, langsung menantang 5 binatang iblis. Terlalu mendominasi. Ketika semua manusia di sekitar arena melihat sosok percaya diri Ling Jianer, mereka semua memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka saat mereka berteriak dan bersorak keras. Manusia yang sombong, kamu tidak membutuhkan kami untuk bekerja sama. Saya sendiri sudah cukup. The Demonic Lin Demonic Beast, yang menduduki peringkat kelima di antara binatang iblis, memiliki ekspresi dingin di matanya. Tubuhnya bergerak dan langsung terbang menuju arena. Tubuhnya yang sangat besar, yang berukuran sekitar 5 meter, disertai dengan nyala api yang hebat saat menyerang secara langsung. Kecemerlangan emas instan, ekspresi Ling Jianer tidak berubah. Saat Demonic Lin Demonic Beast memasuki arena, dia mulai bergerak. Cahaya keemasan terang langsung menyerang Demonic Lin Beast. Auman, perisai api iblis. Demonic Lin Beast membuka matanya lebar-lebar dan meraung. Perisai api langsung terbentuk di sekitarnya untuk mempertahankan diri. Weng, namun, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa cahaya emas dengan mudah menembus pertahanan iblis Lin Beast. Di bawah ekspresinya yang tidak percaya, cahaya keemasan memasuki tubuhnya dan langsung membunuhnya. Peng, mendadak, sok, dan takjub. Seekor binatang iblis Lin yang bergegas keluar, peringkat kelima di antara binatang iblis, langsung terbunuh. Ini, dengan kekuatan tempur yang ditampilkan Ling Jianer, itu benar-benar bisa menandingi seorang ahli di tingkat pertama dari tahap bela diri yang sangat kosong. Haha, terlalu kuat, terlalu kuat. Buang napas dengan bangga, benar-benar hembuskan dengan pride. Binatang dari binatang iblis itu, kenapa kamu tidak berteriak lagi? Terus berteriak. Setelah 2 detik hening di sekitar arena, suara teriakan terdengar. Semua orang memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka memandang Ling Jianer di arena dengan sungguh-sungguh, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, dan kekaguman. Perasaan cemberut barusan benar-benar dilepaskan setelah Ling Jianer bergerak dan langsung membunuh 2 favorit iblis Beast Heaven. Mereka bersorak keras dan mulai melawan klan binatang iblis. Di dalam klan binatang iblis, ekspresi binatang iblis perlahan berubah serius. Bahkan favorit Demonic Beast Heaven memiliki ekspresi sedikit malu saat mata mereka berkedip. Selanjutnya, jangan buang waktu. Ling Jianer berdiri di sana dengan pedang panjang emas di tangannya. Sosoknya yang kurus dan cantik tampak jauh lebih tinggi. Bahkan banyak pria tidak bisa tidak merasakan kekaguman di hati mereka. Meskipun Ling Jianer memiliki latar belakang yang kuat, dalam 10 tahun terakhir, dia tidak mengandalkan latar belakangnya. Sebaliknya, dia berhasil melewatinya sendiri. Pemimpin sekte, bakat Jianer jauh lebih kuat darimu. Terutama keberuntungannya. Saya benar-benar tidak menyangka sekte pedang surgawi kita juga akan memiliki penerus. Di sudut arena, seorang lelaki tua memandang Ling Jianer di bawah dan menghela nafas ketika dia berbicara kepada lelaki paruh baya berambut putih di sisi gunung. Bertahun-tahun ini, sulit baginya. Dia hanya seorang gadis. Pria parubaya berambut putih itu menatap sosok Ling Jianer dengan penuh kasih dan menghela nafas dalam diam. Jangan khawatir pemimpin sekte, Jianer akan memaafkanmu. Pria tua itu mengungkapkan senyum tipis. Saat dia melihat Ling Jianer,
matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Sebagai orang terkuat di Sekte Pedang Surgawi selain Master Sekte, dia bisa melihat bahwa Ling Jianer telah memperoleh warisan yang mengejutkan. Biarkan aku yang melakukannya. Demonic Beast peringkat ketiga, The Blood Savage Demonic Beast, menatap dingin ke arah Ling Jianer. Dengan lompatan, dia langsung terbang ke atas panggung. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada kejeniusan di antara manusia. Namun, Anda ditakdirkan untuk kalah hari ini. Jelas bahwa ras binatang iblis tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Mereka menatap Ling Jianer dengan ekspresi muram. So. Namun, Ling Jianer tidak membuang waktu dan menyerang dengan pedang emas di tangannya. Garis-garis cahaya keemasan menyebabkan binatang buas darah menjadi sangat waspada. Blood Savage Beast telah berada dalam posisi pasif sejak awal pertempuran. Bagaimana serangan manusia ini bisa seperti ini? Cahaya keemasan itu dapat dengan mudah menembus serangan dan pertahananku. Ini. Pertempuran tidak melebihi 10 gerakan dan wajah Blood Savage Beast dipenuhi dengan ketakutan dan gentar. Setiap kali menyerang, cahaya keemasan Ling Jianer dapat dengan mudah menembus pertahanannya. Bahkan, tidak diragukan lagi jika titik vitalnya terkena, ia akan mati seketika. Sayap api. Ketika cahaya keemasan menembus pertahanannya dan mendarat di kuku depannya, monster Lin Beast benar-benar bingung. Itu tidak ragu sama sekali dan langsung melarikan diri ke belakang. Haha, aku lolos, aku menang lagi. Ling Jianer terlalu keren. Roar-roar, Dewi Ling Jianer luar biasa. Sorakan terdengar dari sekitar arena, bergema di seluruh langit. Bahkan manajer Qian memandang Ling Jianer di arena dengan wajah penuh keterkejutan. Kekuatan yang dia tunjukkan tidak kalah dengan favorit surga yang kuat di wilayah yang luas. Ini, di kursi Demonic Beast, semua wajah Demonic Beast sedikit malu. Apa yang terjadi di tempat latihan telah menyebabkan seluruh klan binatang iblis menjadi sangat marah. Mereka tidak segan-segan meningkatkan kekuatan generasi favorit Demonic Beast Heaven saat ini untuk mempermalukan manusia. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa kebanggaan surga peringkat ketiga benar-benar membunuh dan mengalahkan beberapa kebanggaan surga mereka secara berurutan. Ini membuat semua binatang iblis sangat marah. Kau datang. Pada saat ini, Ling Jianer, yang sedang berdiri di arena, menunjuk ke peringkat kedua kebanggaan surga binatang iblis penghancur darah, sebuah eksistensi di peringkat pertama kekosongan yang dalam. Ho, harus kukatakan, kamu benar-benar membuatku marah. Level terakhir dari binatang iblis Inside Void Tier Blood Savage memiliki ekspresi yang sangat dingin di matanya. Tubuhnya setinggi 6 meter bergerak sedikit dan langsung berubah menjadi bayangan darah, memasuki arena. Ling Jianer mengacungkan pedang panjang di tangannya dan langsung menyerang. Menghadapi binatang iblis Inside Void Tier level 1, dia tidak sedikit pun takut. Saat semua manusia di sekitar arena melihat pemandangan ini, mata mereka berkedip. Ketika Ling Jianer menunjukkan kemampuannya, dia pasti bisa menandingi pembangkit tenaga listrik di level 1 dari alam tembus pandang. Aku yang sekarang bahkan mungkin tidak bisa menang melawan Ling Jianer. Di jembatan kebanggaan surga, Ren Xingchen memandang Ling Jianer yang bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di tingkat 1 dari alam tembus pandang. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di level 1 dari alam tembus pandang. Mata Wang Xian berbinar. Dia juga sedikit terkejut. Ling Jianer telah meningkat terlalu cepat dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja, itu terutama karena emas asalnya. Emas asal bisa menghancurkan segalanya. Bahkan idola Dharma di alam tembus pandang bisa dihancurkan. Kekuatan Ling Jianer sangat kuat, untuk benar-benar dapat bertarung dengan sengit melawan ahli tingkat pertama tingkat kekosongan yang mendalam dari klan binatang iblis, dan tidak dirugikan. Ya Tuhan, binatang iblis buas darah tingkat pertama tingkat kekosongan yang dalam itu sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini. Saat ini, kekuatan Ling Jianer mungkin tidak jauh lebih lemah dari pedang iblis tanpa nama, kan? Terlalu kuat. Haha, jika Ling Jianer bisa mengalahkan kebanggaan peringkat kedua Demonic Beast Heaven, maka kita manusia pasti bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi, haha. Pertempuran di arena dimulai. Ling Jianer dan Blood Savage Demonic Beast terlibat dalam pertempuran sengit. Menghadapi Blood Savage Demonic Beast, Ling Jianer tidak memiliki sedikit pun kelemahan. Serangan kuat datang satu demi satu. Seni ilahi versus seni ilahi, sinar pedang versus cakar tajam. Dalam sebuah konfrontasi, Ling Jianer justru diuntungkan. Kekuatan atribut asal jauh di luar imajinasi orang biasa. Saat ini,
Ling Jianer tidak memiliki banyak emas asal. Begitu dia mengubah semua atribut logam di tubuhnya menjadi emas asal, kekuatan serangannya akan menjadi lebih menakutkan. Pada saat itu, bahkan Ren Xingchen, yang memiliki 2 atribut, pasti bukan tandingannya. Hanya dengan setidaknya 3 atribut dia bisa bertarung melawan emas asal. Binatang iblis tembus tingkat 1 ini baru saja melangkah ke alam tembus pandang belum lama ini. Ini bukan tandingan Ling Jianer. Wang Xian memandang Ling Jianer, yang sedang bertarung di arena, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Jelas bahwa level 1 Sitraf Demonic Beast, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar favorit surga, baru saja mencapai alam Sitraf belum lama ini. Itu jauh lebih lemah dari Qian Ye. Ling Jianer memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengalahkannya. Apa yang sedang terjadi? Seorang wanita peringkat ketiga di antara keajaiban manusia sebenarnya bisa mengalahkan begitu banyak keajaiban kita, orang pembawa sial, bahkan roh darah sepertinya bukan tandingannya. Sial, aku tidak menyangka umat manusia memiliki wanita yang begitu mengerikan. Serangannya aneh, aku harus membunuhnya di masa depan. Pada posisi Demonic Beast Rache, beberapa ahli Demonic Beast melihat pertempuran di arena dengan ekspresi jelek. Panggil jiwa iblis, biarkan datang dan tekan elit manusia. Pada posisi Demonic Lin Rache, Demonic Lin yang berukuran lebih dari 10 meter menatap arena dengan mata dingin dan berkata kepada bawahannya di sampingnya. Ya, Tetua, Lin Iblis segera merespons dan terbang ke belakang. Bagaimana? Di arena, The Blood Savage Demonic Beast berubah menjadi banyak bayangan berdarah, dan seluruh arena dipenuhi dengan bayangannya. Serangan aneh diluncurkan di Ling Jianer dari waktu ke waktu. Namun, di sekitar tubuh Ling Jianer, ada pedang dan perisai yang terkondensasi dari pedang panjang emas. Pedang dan perisai itu sangat berat dan tebal. Ketika bayang-bayang berdarah mendarat di atas mereka, mereka tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Sebaliknya, setiap serangan dari Ling Jianer harus ditanggapi dengan serius oleh Blood Barbaric Demon Beast. Pertempuran berlanjut selama 4 hingga 5 menit. Dihadapkan dengan ahli tier 1 kekosongan yang mendalam, Ling Jianer masih ditekan. Mungkin tidak lama lagi dia mengambil kesempatan untuk mengalahkan iblis tier 1 Lin yang sangat hampa. Ketika semua manusia di sekitar arena melihat adegan ini, mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Haha, Ling Jianer benar-benar tak terkalahkan. Bahkan seniman bela diri tingkat 1 yang mendalam bukanlah tandingannya. Setelah hari ini, reputasi Ling Jianer pasti akan melambung tinggi. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli terkemuka yang dapat mengguncang seluruh wilayah Liuhai. Pada usia seperti itu, dia sudah memiliki kecakapan pertempuran yang begitu menakutkan. Bahkan mantan ayahnya lebih rendah darinya. Tak pelak, pujian menggema di arena. Semua orang bersorak gembira di sekitarnya. Para pemuda bahkan lebih menghembuskan. Jenius manusia peringkat ketiga telah mengalahkan jenius binatang iblis peringkat kedua. Bagi manusia, ini adalah kehormatan besar. Sekelompok sampah, cepatlah keluar. Jangan mempermalukan binatang iblis AS. Pada saat ini, lolongan marah tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuh Blood Savage Demonic Beast menjadi sedikit kaku, dan kilatan teror melintas di wajahnya. Itu adalah jiwa iblis, Raja Jiwa Iblis ada di sini. Begitu tiba, ia dapat dengan mudah menekan semua manusia jenius. Tahun ini, manusia sedikit kuat. Namun, begitu Raja Jiwa Iblis muncul, semua manusia jenius akan mati. Raungan marah terdengar, menyebabkan sorakan terdengar dari sisi Demonic Beast. Di jembatan jenius dari klan binatang iblis, sosok setinggi 7 hingga 8 meter yang memancarkan api iblis yang menakutkan perlahan berjalan mendekat. Itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memancarkan aura yang tak terkalahkan saat dengan arogan melirik Blood Savage Demonic Beast dan Ling Jianer yang bertarung di tengah arena. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan penghinaan. Binatang iblis Blood Savage yang berada di level pertama dari tahap Void yang mendalam bergerak dan langsung menghindari serangan Ling Jianer, terbang keluar dari arena. Itu datang ke jembatan kebanggaan surga dan melihat sosok yang mengesankan itu ketika dengan hormat berteriak, Raja Jiwa Iblis. Binatang iblis menghormati yang kuat, bahkan jika mereka bukan dari ras yang sama. Namun, Demon Soul King menekan generasi yang sama dari Demon Beast. Bahkan banyak binatang iblis yang telah hidup selama ribuan tahun tidak sekuat itu. Sebagai binatang iblis paling mengerikan dari klan iblis Lin Royal, posisinya di klan iblis sangat tinggi. Dalam 1000 tahun terakhir, jiwa iblis adalah binatang kebanggaan Raja Surga yang paling kuat dari klan binatang iblis. Tersesat.
Saya pikir Anda bisa membunuh semua manusia dalam pertempuran kecil ini. Saya tidak berharap Anda meminta saya untuk bertarung. Dan lawanmu sebenarnya adalah seorang gadis manusia. Mengaum. Saat berbicara, ia berjalan dengan angkuh dan perlahan berdiri di depan arena. Matanya yang dingin menyapu semua manusia di depannya. Semua favorit surga yang masih hidup, kalian semua manusia, ayo. Sekelompok semut. Hari ini, Raja Jiwa Iblismu akan memakan kalian semua. Suara yang mendominasi bergema di seluruh langit. Aura menghina menyebar ke segala arah. Keke, belum lagi kemunculan 10 manusia favorit surga, bahkan jika mereka berdua keluar, itu tidak akan cukup bagi Raja Jiwa Iblis untuk membunuh mereka. Awalnya, Raja Jiwa Iblis tidak siap untuk bergerak. Baginya, berperang melawan elit manusia adalah penghinaan besar. Saya tidak berharap elit lain menjadi sangat lemah. Roar-roar, elit manusia, datang dan mati. Binatang iblis melihat kedatangan Raja Jiwa Iblis dan mereka semua mulai mengaum dengan penuh semangat. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan raungan binatang iblis yang bersemangat. Raja Jiwa Iblis. Tidak bagus, itu binatang iblis itu, Raja binatang pilihan ras iblis. Itu dia, itu binatang iblis ini. Di tempat latihan, itu dengan mudah membunuh seniman bela diri kosong berwawasan level 1 puncak dari kerajaan aliran darah. Binatang iblis ini adalah keberadaan yang menakutkan pada seniman bela diri kosong tingkat 2 yang berwawasan luas. Artis bela diri kosong berwawasan level 2. Apakah ini Raja Binatang yang dipilih dari klan binatang iblis? Dengan kekuatan seniman bela diri berwawasan tingkat 2, siapa yang akan menjadi tandingannya? Bahkan jika semua yang terpilih bergabung, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Manusia yang awalnya bersemangat melihat klan Raja Binatang dari binatang iblis berjalan keluar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Terutama para pemuda yang mengikutinya ke tempat latihan. Ketika mereka melihat penampakan jiwa iblis, tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat itu, jika mereka tidak berlari kencang, mungkin lebih dari 10.000 orang akan mati di bawah api iblisnya. Apa artinya menjadi tak terkalahkan di generasi ini? Jika seseorang berusia di bawah 50 tahun dan memiliki kekuatan tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam, mereka dapat dianggap tak terkalahkan di wilayah laut yang mengalir. Belum lagi kekuatan jiwa iblis di wilayah laut yang mengalir, bahkan jika ditempatkan di wilayah yang lebih luas dan lebih luas, itu masih bisa menempati peringkat 3 besar atau bahkan pertama. Ketika berdiri di jembatan ajaib, sudah ditakdirkan bahwa tahap ajaib tertinggi di langit akan menjadi miliknya. Semua wajah manusia sangat tidak sedap dipandang, dan hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Bagaimana mungkin Raja Binatang yang luar biasa bisa menolak? Dalam posisi manusia, semua orang agak diam. Melihat The Prodigy King Beast yang dipenuhi dengan api iblis, ekspresi mereka berubah. Binatang iblis yang sangat kuat, belum lagi keajaiban manusia, bahkan beberapa ahli alam hampa yang berwawasan luas mungkin tidak cocok untuk itu. Jika kita kalah, tidak perlu bertarung sama sekali. Kesenjangan antara tingkat pertama dan kedua dari alam kehampaan yang berwawasan terlalu besar. Bahkan Ren Xingchen memiliki kekuatan tingkat pertama dari alam hampa yang berwawasan. Di bawah kepemimpinan iblis pedang tanpa nama, dia masih bukan tandingan tingkat kedua dari Void Realm Demon Beast yang berwawasan luas. Beberapa elit manusia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepala perlahan. Manusia yang tercela dan tak tahu malu, aku akan membiarkan kalian semua elit tampil di atas panggung hari ini. Apakah Anda punya nyali untuk bertarung? Jika tidak, ketika Anda melihat kami binatang iblis di masa depan, Anda akan dengan patuh tunduk kepada kami, sekelompok semut. Kalian sekelompok orang tercela, kalian hanya menggunakan metode tercela untuk memasuki tempat latihan. Roar-roar, sekarang mari kita bertarung dengan adil dan bertanya apakah kamu berani. Kalian sekelompok orang menyebalkan tak tahu malu. Jiwa iblis melihat bahwa semua manusia menatapnya dengan ketakutan di mata mereka. Banyak dari mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mengejeknya dengan marah. Beberapa hari yang lalu, dia dikejar oleh manusia tercela di tempat latihan. Bahkan hartanya yang berharga telah direnggut. Dia sangat marah. Dia sudah bersumpah bahwa di masa depan, dia akan membunuh setiap manusia yang dia lihat, dan membiarkan manusia menderita kekejaman dunia. Sekelompok semut, itu berdiri di jembatan ajaib, mengangkat kepalanya, dan meraung mengejek di depan ratusan ribu orang. Ini membuat semua wajah manusia sangat jelek. Semua orang tahu bahwa kerajaan aliran darah telah menggunakan teknik keturunan untuk memasuki tempat latihan. Namun, semua orang tahu bahwa ahli kerajaan aliran darah telah dengan mudah dibunuh oleh jiwa iblis.
Pakar The Heaven Sprite King Beast telah melampaui harapan semua orang. Meskipun beberapa orang kemudian mengatakan bahwa ahli manusia telah sekali lagi turun ke tempat latihan dan membunuh binatang setan, ini hanya desas-desus. Sekarang, sepertinya masalah ini sangat mungkin benar. Omong-omong, sudah menjadi hal yang memalukan bagi ahli manusia untuk menggunakan metode khusus untuk turun ke tempat latihan. Sekarang setelah dibawa keluar, itu membuat semua orang kehilangan muka. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan kecantikan ini akan begitu kuat. Namun, kekuatan jiwa iblis binatang iblis agak menentang surga. Para jenius di wilayah lautmu yang mengalir bukanlah tandingannya. Bahkan jika jiwa iblis ini ditempatkan di wilayah kita yang luas, itu akan tetap menjadi jenius yang hebat. Mata manajer Qian berkedip saat dia melihat jiwa iblis dan Ling Jian-er di arena. Matanya dipenuhi keterkejutan untuk pertama kalinya. Dia tidak menyangka akan ada seorang jenius yang luar biasa di tempat sekecil ini. Bahkan dia jauh lebih rendah darinya. Mungkin bukan itu masalahnya. Ling Jian-er memiliki kecakapan pertempuran di tingkat pertama dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Saya percaya bahwa Ren Xingchen juga tidak terlalu buruk. Selain itu, dia mampu membunuh iblis pedang tanpa nama di tingkat pertama dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Mungkin, dia mungkin bisa melawannya. Long Xiaotian sedikit tidak senang dengan kata-kata manajer Qian. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa manajer Qian ini sangat arogan. Seolah-olah dia datang dari kota dan memandang rendah orang-orang dari pedesaan. Auranya yang tinggi membuatnya sedikit tidak senang. Haha, apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung? Surga yang dipilih seperti Ling Jian-er telah muncul di distrik Liuhai Anda sekali dalam 1000 tahun. Jika Anda ingin mengalahkan jiwa iblis, bahkan surga teratas yang dipilih di wilayah kami yang luas tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Penjaga toko Qian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum. Ya, binatang iblis ini terlalu kuat, Sai. Sebenarnya ada favorit surga di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam di distrik yang luas. Ini benar-benar menakutkan. Beberapa pria muda di samping berkata dengan sedikit menjilat. Penjaga toko Qian tersenyum tipis dan sedikit mengangkat kepalanya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang penatua dari keluarga Qian kami mencapai tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam pada usia 50 tahun. Sangat kuat. Penjaga toko Qian mungkin juga bisa mencapai tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam pada usia itu. Haha, itu benar, itu benar. Dengan kekuatan penjaga toko Qian, dia akan menjadi salah satu dari 5 keajaiban teratas di wilayah laut kita yang mengalir. Suara-suara menjilat terus terdengar, menyebabkan Long Xiaotian sedikit melengkungkan bibirnya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, para pengecut umat manusia, apakah Anda berani bertarung? Suara mengejek dari jiwa iblis terus berdering, dan binatang iblis di sekitar arena mengeluarkan raungan provokatif. Ling Jian-er memegang pedang panjang di tangannya dengan erat. Dia menoleh dan melihat ke arah Wang Xian. Ketika dia melihat Ling Jian-er melihat ke atas, Wang Xian memandangi jiwa iblis yang sangat arogan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia mengangguk perlahan pada Ling Jian-er. Baiklah, karena kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu. Ketika Ling Jian-er melihat Wang Xian menganggukkan kepalanya, dia langsung menatap jiwa iblis itu dan berkata dengan dingin. Senior, aku akan pergi pertama. Ren Xingchen memandang Wang Xian dan berkata dengan hormat. Setelah itu, dia melihat jiwa iblis dengan mata penuh kegembiraan dan semangat juang. Bertarung, apa yang harus kita manusia takuti? Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke bawah. Menghadapi jiwa iblis tahap interpretasi kekosongan tingkat kedua, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya. Namun, masih ada seniornya. Dalam hatinya, seniornya tak terkalahkan. Meski usianya baru 26 tahun, di dalam hatinya, ia masih tak terkalahkan. Dia tidak akan pernah lupa bahwa dialah yang menyelamatkannya ketika dia hampir mati 2 kali. Bisa bertarung bersama seniornya adalah hal yang paling menyenangkan baginya. Ren Xingchen terbang ke arena dan berdiri di sisi kanan Ling Jian-er, meninggalkan tempat di tengah mereka. Mereka sebenarnya memilih untuk bertarung. Ini tidak bijaksana. Apa maksudmu tidak bijaksana? Inilah kebanggaan sejati umat manusia. Bagaimana mereka berani menyebut diri mereka kebanggaan umat manusia tanpa berperang? Mereka adalah kebanggaan sejati kemanusiaan. Ren Xingchen ini jelas memiliki kecakapan pertempuran dari seorang ahli tier 1 kekosongan yang mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan turun. Kurasa pedang iblis tanpa nama itu juga akan bergerak. Saya pikir lebih baik tidak bertarung.
Bahkan jika mereka bertiga memiliki kekuatan jiwa iblis level 1, mereka bukanlah tandingan jiwa iblis. Ini sedikit berisiko. Mereka mungkin memiliki kartu truf mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, selama mereka bisa bertahan, tidak apa-apa. Selama mereka berani bertarung, mereka akan menjadi pahlawan kemanusiaan. Dukung, lawan, bertarung. Saat orang-orang di sekitar arena melihat mereka bertarung, ekspresi mereka berubah. Beberapa mengerutkan kening, beberapa tampak khawatir, dan kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan saat menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka tetap berani bertarung. Bahkan jika mereka kalah, mereka tetaplah pahlawan manusia. Raum, bagus, bagus. Jiwa iblisku, jika aku tidak membunuh kalian semua hari ini, aku akan menjadi raja binatang pilihan surga dengan sia-sia. Baiklah, jiwa iblisku, jika aku tidak membunuh kalian semua hari ini, aku akan menjadi raja binatang surga. Dengan raungan, jiwa iblis yang berdiri di jembatan kebanggaan surga melompat dan mendarat dengan keras di atas panggung. Ledakan, aura yang kuat langsung dilepaskan. Api iblis menutupi seluruh tubuhnya dan api di tubuhnya setidaknya setinggi 100 meter. Itu seperti Raja Iblis Api telah turun. Tubuhnya yang sangat besar membuatnya memandang rendah Ling Jian'er dan Ren Xingchen, yang berjarak 2000 meter. Merasakan aura jiwa iblis, ekspresi Ling Jian'er dan Ren Xingchen sedikit berubah, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Ini Jian'er sedikit impulsif. Seekor binatang iblis di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Di sekitar arena, sesepuh dari Sekte Pedang Surgawi sedikit mengernyit saat melihat Ling Jian'er benar-benar menerima tantangan itu. Seseorang yang tidak bertarung dan tidak menjadi pedang, sangat bagus. Mata pria parubaya berambut putih itu dipenuhi dengan kekaguman, tetapi dengan sangat cepat, dia menghela nafas lagi. Putriku tidak perlu terlalu menonjol. Memiliki seorang ayah sudah cukup. Master Sekte, jika Jian'er bertarung dengan binatang iblis ini, dia mungkin dalam bahaya. Pria tua itu berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku telah meletakkan pedang perlindungan di tubuhnya. Ini adalah interpretasi kosong tingkat kedua, jadi tidak bisa menyakitinya. Pria muda itu tidak buruk. Dia memiliki dua elemen logam dan air. Dia pendekar pedang yang luar biasa. Pria parubaya berambut putih berkata sambil memandang Ren Xingchen dan memujinya. Ren Xingchen itu memang monster. Dia memiliki dua elemen logam dan air. Sekarang, dia setengah melangkah ke ranah interpretasi kosong dan memiliki kemampuan untuk bertarung di atas levelnya. Namun, saat dia berbicara, dia melihat sosok di jembatan ajaib. Iblis pedang tanpa nama itu benar-benar kuat. Dia juga harus memiliki atribut logam dan air. Namun, dia menggunakan metode untuk menyembunyikan atribut gandanya. Dia seharusnya sudah melangkah ke tingkat pertama dari Void Interpretation. Iblis pedang tanpa nama ini pernah menyelamatkan nyawa Ren Xingchen. Dia juga menyelamatkan Jian'er. Jian'er dan Ren Xingchen sangat menghormati iblis pedang tanpa nama itu. Namun, iblis pedang tanpa nama itu sangat misterius. Dia benar-benar mengabaikan Jian'er dan Ren Xingchen. Mata pria parubaya berambut putih itu berkedip saat dia melihat ke jembatan ajaib. Hanya kalian berdua, dapatkan semua keajaiban ras manusia di sini. Aku akan membunuh kalian semua. Tubuh jiwa iblis perlahan bangkit dan melayang di atas arena. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan penghinaan saat dia menatap Ling Jian'er dan Ren Xingchen. Dia meraung. Dan saya harap Anda tidak akan lari setelah beberapa saat. Wang Xian memandangi jiwa iblis yang sangat arogan dengan tatapan mengejek di matanya. Dia berdiri di panggung kebanggaan surga dan bergerak menuju pusat arena. Dia mendarat di tengah Ren Xingchen dan Ling Jian'er dengan senyuman di matanya. Ketika Ren Xingchen dan Ling Jian'er melihat Wang Xian terbang, mereka berbalik dan menatapnya dengan senyum di wajah mereka. Auman mengaum, melarikan diri. Haha, siapapun yang kabur dari arena akan menjadi pengecut dan semut. Ketika jiwa iblis mendengar suara Wang Xian, dia menjawab tanpa ragu. Itu meniup hidungnya dan api keluar dari lubang hidungnya. Namun, ketika menyelesaikan kalimatnya dan menatap Wang Xian, pupilnya sedikit berkontraksi dan matanya berbinar. Sosok ini sangat familiar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Baiklah, siapapun yang melarikan diri adalah binatang. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dan berkata langsung. Namun, kata-kata Wang Xian memberikan firasat buruk. Itu mengarahkan pandangannya pada Wang Xian. Iblis pedang tanpa nama ini benar-benar sombong.
Dia benar-benar ingin bertarung sampai akhir. Hehe, dia benar-benar tidak mengenali dirinya sendiri. Bahkan jika mereka bertiga berada di puncak tahap kekosongan tembus pandang, mereka masih bukan tandingan jiwa iblis. Ketika manajer Qian mendengar suara Wang Xian, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit jijik. Manusia di sekitar arena juga sedikit terpana. Iblis pedang tanpa nama ini benar-benar sombong dan percaya diri. Bisakah mereka benar-benar berurusan dengan binatang iblis di tingkat kedua dari tahap kekosongan tembus pandang? Apakah iblis pedang tanpa nama ini mencari penghinaan? Jika mereka bertiga bergabung, apakah mereka akan cocok untuk Raja Binatang Kebanggaan Surga? Iblis pedang tanpa nama mungkin benar-benar memiliki kartu truf yang kuat. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkannya. Berdoa. Beberapa orang merasa bahwa pedang iblis tanpa nama itu sedikit sombong, tetapi beberapa orang menduga bahwa dia mungkin memiliki kartu trufnya sendiri. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan Raja Binatang yang luar biasa ajaib, binatang buas yang sombong itu. Roar-roar, Demon Soul King, bunuh manusia sombong itu dan makan mereka. Mencari kematian, beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Makanlah mereka dan beritahu mereka betapa kuatnya ras binatang iblis kita. Ras binatang iblis kita tidak terkalahkan, Raja Jiwa Iblis tidak terkalahkan. Manusia jenius, tunggu saja kematianmu. Di belakang Demon Beast Rache, semua Demon Beast meraung keras. Seluruh arena gempar. Raja Beast yang jenius dari ras binatang iblis bertarung melawan 3 jenius manusia teratas. Baik klan binatang iblis dan manusia sedang gempar. Ayo berjuang. Ren Xingchen memegang pedang besar air emas di tangannya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Di sampingnya, Ling Jianer juga memegang pedang panjang emas di tangannya dengan erat. Dia mengarahkannya ke jiwa iblis. Hari ini pasti akan menjadi pertarungan yang memuaskan. Ayo, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan pedang bebas iblis muncul di tangannya. Ketika pedang bebas iblis muncul di tangannya, seluruh tubuhnya langsung melesat ke arah jiwa iblis. Senior, berhati-hatilah. Hati-hati. Ekspresi Ren Xingchen dan Ling Jianer sedikit berubah ketika mereka melihat Wang Xian berlari keluar secara langsung. Mereka tidak begitu jelas tentang seberapa kuat Wang Xian. Namun, mereka tahu bahwa kekuatannya pasti belum mencapai tingkat kedua dari tahap interpretasi kekosongan setengah langkah. Dari pertempuran sebelumnya, dia bisa membunuh 2 ahli di tingkat pertama dari tahap interpretasi kekosongan. Namun, kekuatan tempurnya masih kurang dibandingkan dengan tahap interpretasi kekosongan tingkat kedua. Itu adalah sepotong kue untuk ahli tahap interpretasi kekosongan tingkat kedua untuk membunuh ahli tahap interpretasi kekosongan tingkat pertama. Bahkan jika itu adalah 3 ahli di puncak tingkat pertama dari tahap interpretasi kekosongan, mereka masih akan terbunuh dalam selusin gerakan jika mereka tidak memiliki kartu truf. Keduanya buru-buru mengikuti di belakang Wang Xian. Roar-roar, kamu mencari kematian. Anda benar-benar berani menyerang Raja Jiwa Iblis AS pertama dan membunuh ketiga manusia sombong ini. Haha. Di belakang, sekelompok binatang iblis melihat Wang Xian dan yang lainnya memimpin untuk menyerang. Wajah mereka menunjukkan ekspresi brutal saat mereka meraung keras. Raja Jiwa Iblis tidak terkalahkan. Itu kamu, itu kamu. Saat ini, api di tubuhnya meledak saat melihat Wang Xian menyerangnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat matanya melebar. Itu benar. Ini aku. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, tidak akan semudah itu. Wang Xian tersenyum hangat ketika dia melihat bahwa jiwa iblis telah mengenalinya. Dia mengayunkan pedang bebas iblis ke depan. Makam air dan penguburan bumi terjalin. 2 serangan yang mengikat diluncurkan ke Raja Jiwa Iblis. Sial, itu sebenarnya kamu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Melihat serangan yang familiar, wajah Demon Soul King dipenuhi ketakutan saat dia meraung keras. Suara panik keluar dari mulut jiwa iblis. Pada saat ini, semua orang merasa ada yang salah dengan telinga mereka. Mereka menatap kosong ke pemandangan di arena. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah saat serangan Wang Xian dilepaskan. The Heaven Sprite King Beast, binatang iblis yang kuat di tingkat kedua dari Citra Void Tier, Raja Jiwa Iblis dari klan binatang iblis. Tanpa ragu sedikit pun, itu benar-benar memutar kepalanya dan melarikan diri keluar. Tindakannya membuat semua orang tercengang. Terlepas dari apakah itu klan binatang iblis atau klan manusia, mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Orang menyebalkan, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali.
Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri kali ini? Suara mengejek Wang Xian terdengar. Namun, ketika mendarat di telinga jiwa iblis, itu seperti jimat yang mengancam jiwa. Insiden di lapangan sidang masih segar dalam ingatannya. Itu selalu menyimpan dendam di dalam hatinya dan sangat marah. Ini karena pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam tembus pandang dari Kekaisaran Pertumpahan Darah telah tiba di tempat percobaan. Ini membuatnya percaya bahwa orang yang mengejarnya selama ini adalah orang yang hampir membunuhnya. Orang yang hampir membunuhnya dan menyebabkannya kehilangan hartanya yang paling berharga akan menjadi pembangkit tenaga listrik dari generasi tua umat manusia. Ia bahkan bersumpah dalam hatinya bahwa ia pasti akan membalas dendam ketika menjadi lebih kuat. Saat melihat sosok Wang Xian tadi, ia sedikit tertegun. Itu adalah sosok yang familiar, tapi tidak berani memastikannya. Namun, saat Wang Xian mengeluarkan senjatanya, itu sudah 100% pasti. Favorit surga manusia ini adalah orang yang mengejarnya selama lebih dari 20 menit di tempat latihan dan hampir membunuhnya. Selanjutnya, setelah melarikan diri dengan nyawanya, ia bersukacita di dalam hatinya. Jika pembangkit tenaga manusia itu ingin membunuhnya dengan paksa sejak awal, itu mungkin sudah terbunuh. Terutama serangan mengerikan di akhir, yang membuat jantungnya berdebar. Namun, tidak pernah terpikir bahwa pakar manusia itu sebenarnya adalah manusia ajaib. Seorang manusia ajaib. Sejak kapan manusia memiliki keajaiban yang begitu menakutkan? Itu adalah monster paling kuat dari ras monster dalam 1000 tahun terakhir. Dalam Battle of the Prodigy Bridge sebelumnya, manusia benar-benar dikalahkan. Sekarang monster terkuat dalam 1000 tahun terakhir telah muncul, bukankah mudah untuk membunuh manusia? Tidak pernah terpikir bahwa sosok yang begitu menakutkan akan muncul di antara manusia. Itu kamu? Aku tidak menyangka itu kamu. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku, jangan pernah berpikir tentang itu. Jiwa iblis mengaum ketakutan. Melihat serangan yang menutupinya, itu langsung melepaskan semua kekuatannya. Semua kemampuan ilahi diarahkan ke kuburan air dan penguburan bumi. Ia ingin melarikan diri secepat mungkin. Setelah terjerat, itu akan selesai. Saat ini, jaraknya hanya 3000 meter dari panggung. Adapun siapa yang dikatakan pengecut dan siapa semut jika mereka melarikan diri, itu benar-benar melupakannya. Itu tidak akan mengakui tindakan Sok barusan. Saat ini, melarikan diri lebih penting. Ledakan. Namun, pada saat ini, semua orang di sekitarnya, serta semua binatang iblis, akhirnya bereaksi. Menggenggam rumput, menggenggam rumput, menggenggam rumput apa yang terjadi? Raja binatang baru saja yang sangat sombong dan arogan, binatang iblis yang memandang rendah dunia, bagaimana mungkin ia melarikan diri? Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Ini ya Tuhan, Raja binatang ini jelas pernah bertarung dengan iblis pedang tanpa nama sebelumnya, dan terakhir kali, ia hampir dibunuh oleh iblis pedang tanpa nama. Ini terlalu mengejutkan, terlalu mengejutkan. Seberapa kuat sebenarnya pedang iblis tanpa nama itu? Ini adalah binatang iblis di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam, namun sebenarnya lari ketika melihatnya. Lihatlah Raja binatang itu, jelas bahwa ia sangat takut pada pedang iblis tanpa nama. Orang menyebalkan, siapa yang mengira bahwa binatang ajaib yang luar biasa itu akan benar-benar melarikan diri saat melihat iblis pedang tanpa nama. Haha, ini terlalu mengagumkan. Di sekitar arena, semua manusia memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka semua meraung kegirangan. Beberapa saat yang lalu, mereka telah mengatakan bahwa bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin bukan tandingan monster ajaib yang luar biasa itu. Namun, saat ini, saat pedang iblis tanpa nama menyerbu, binatang ajaib yang tak terkalahkan itu begitu ketakutan sehingga ia melarikan diri. Ia hampir kabur dengan ekor di antara kedua kakinya. Adegan ini mengguncang hati semua orang. Sementara semua orang dikejutkan oleh kekuatan iblis pedang tanpa nama, mereka juga sangat senang. Ini adalah keajaiban luar biasa manusia mereka, keajaiban luar biasa yang tak terkalahkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bahkan keajaiban luar biasa tingkat atas di wilayah yang luas mungkin tidak cocok untuk jiwa iblis ini. Mengapa? Wajah penjaga toko kian dipenuhi rasa tidak percaya saat melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin favorit surga yang menentang surga ada di wilayah laut kecil yang mengalir seperti itu? Ini, haha, wilayah laut mengalir kita juga memiliki favorit surga yang kuat. Betapa menyenangkan, iblis pedang tanpa nama ini benar-benar naga di antara manusia. Di sampingnya,
Long Xiaotian berteriak keras saat melihat ekspresi penjaga toko Qian yang tidak percaya. Ini menyebabkan ekspresi manajer Qian perlahan menjadi jelek. Apa yang dia katakan tadi benar-benar menamparkan wajahnya sendiri. Auman mengaum, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja Jiwa Iblis begitu takut pada manusia itu? Apa yang sedang terjadi? Raja Jiwa Iblis, bunuh mereka. Mengapa mereka melarikan diri? Membunuh mereka. Di sisi binatang iblis, semua binatang iblis meraung tak percaya. Kali ini, mereka benar-benar tercengang. Pada saat ini, Raja Jiwa Iblis mereka seperti tikus pemalu yang telah melihat musuh alaminya. Dia melarikan diri dengan panik dalam upaya untuk melarikan diri dari arena. Wilayah api. Wang Xian memandangi jiwa iblis yang mencoba melarikan diri. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya saat dia melambaikan tangannya. Wilayah api langsung diaktifkan. Puncak gunung yang menakutkan berukuran 1000 meter muncul dari udara tipis dan menabrak rute pelarian jiwa iblis. Dia tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin menutup jalannya. Brengsek, brengsek. Jiwa iblis, yang telah menyaksikan serangan menakutkan Wang Xian, sedikit gemetar ketika melihat gunung yang menakutkan di jalur pelariannya. Aspek, sayap iblis kilin. Itu membuka mulutnya yang besar dan melepaskan aspeknya tanpa ragu-ragu. Itu dibebankan ke wilayah api. Itu benar-benar takut. Itu tidak bisa terjebak di sini. Bahkan jika itu hanya sedetik, itu akan menjadi sedetik lebih berbahaya baginya. Jiwa iblis segera melemparkan idola dharmanya. Ketegasannya menyebabkan Ling Jian-er dan Ren Xingchen, yang mengikuti di belakang, tercengang. Mereka mengikuti di belakang Wang Xian, takut dia bukan tandingannya sendirian. Namun, sekarang Wang Xian mengejarnya, jiwa iblis mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Untuk melarikan diri dari arena, dia benar-benar menggunakan dharma idolanya. Ini sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri bahkan sebelum pertempuran dimulai. Apakah ini benar-benar ide yang bagus? Di sekitarnya, semua manusia dan binatang iblis tercengang ketika mereka melihat jiwa iblis menggunakan idola dharmanya untuk bertabrakan dengan kemampuan ilahi dari iblis pedang tanpa nama untuk melarikan diri. Apa yang terjadi pada Raja Binatang Favorit Invincible Heaven? Di mana Raja Jiwa Iblis yang tak tertandingi dan menakutkan? Bagaimana dia bisa begitu pengecut sekarang? Dia berlari untuk hidupnya saat mereka bertemu. Ini. Apakah ini benar-benar pertempuran antara keajaiban tertinggi dari jembatan keajaiban? Tanda tanya hitam muncul di benak semua orang. Tertegun. Buah yang terbius di pohon yang tercengang. Anda dan saya di bawah pohon yang terpana. Ledakan. Ledakan. Di arena, suara ledakan terdengar. Jiwa iblis menggunakan idola dharmanya, sayap Lin Iblis, untuk menyerang wilayah api secara langsung. Wilayah api pada awalnya adalah kemampuan dewa dua atribut. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, kemampuan ilahi atribut ganda masih mampu melawan idola dharma dari alam tembus pandang tingkat kedua. Ketika jiwa iblis menyerbu ke bagian dalam wilayah api, ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Api yang mengerikan dan tanah yang runtuh seperti runtuhnya gunung. Seluruh ruang itu seperti gunung berapi yang runtuh. Dua jenis energi dibebankan ke arah jiwa iblis. Meskipun sayap iblis Lin bisa menahannya, kecepatannya benar-benar dibatasi. Lari-lari. Jika saya tidak bisa melarikan diri, saya sudah selesai. Mata iblis Lin mengungkapkan sikap mengesankan yang tidak takut mati. Api di tubuhnya melilit seluruh tubuhnya. Itu langsung menahan serangan yang kuat dan berlari untuk hidupnya. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pembersihan api emas. Saat iblis Lin menyerbu ke wilayah api, Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia melepaskan kemampuan sucinya, pembersihan api emas, sekali lagi. Pembersihan api emas, api air emas, 3 kemampuan ilahi unsur. Dibandingkan dengan serangan dari wilayah api, pembersihan api emas jauh lebih kuat. Golden Fire Cleansing adalah serangan satu target, dan kekuatan destruktif satu targetnya adalah yang terkuat. Ketika cahaya keemasan merobek langit seolah-olah merobek angkasa, jiwa iblis di wilayah api mengungkapkan sedikit keputusasaan. Jangan-jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Sebelum serangan itu bisa dipatahkan, serangan lain datang. Jiwa iblis segera meraung ketakutan. Suara mengemis bergema di seluruh langit. Pada saat ini, mulut manusia dan semua binatang iblis di sekitarnya mau tidak mau twitch. Pertama, ia melarikan diri, lalu memohon belas kasihan. Mengapa Raja Binatang yang sombong ini merasa seperti seorang pengecut? Namun, banyak ahli tingkat kekosongan yang berwawasan memiliki ekspresi serius di wajah mereka.
Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pedang iblis tanpa nama itu telah benar-benar menghancurkan aspek jiwa iblis dengan kemampuan ilahinya. Serangan dahsyat ini mengejutkan banyak orang. Banyak orang tahu bahwa iblis pedang tanpa nama memiliki dua atribut, tetapi bahkan jika itu adalah dua atribut, itu pasti akan menjadi kemampuan ilahi dua atribut jika menggunakan kemampuan ilahi untuk menghancurkan aspek tersebut. Selain itu akan membutuhkan kekuatan iblis pedang tanpa nama untuk mencapai level 2 dari ranah interpretasi kosong. Level 2 dari ranah interpretasi void. Tingkat 2 berusia 26 tahun dari ranah interpretasi void. Selain itu, tingkat 2 dari ranah interpretasi kosong ini sangat mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tingkat 3 dari ranah interpretasi kosong. Dia bisa melawan level 3 dari ranah interpretasi kosong pada usia 26. Kekuatan macam apa ini? Banyak raja dari dinasti lemah hanya berada di level 3 dari ranah interpretasi kosong. Namun, seorang pemuda berusia 26 tahun telah mencapainya. Jika iblis pedang tanpa nama ini ingin mendirikan dinasti atau bahkan sekte setelah pertempuran hari ini, itu tidak akan lebih dari 5 tahun. Dia pasti akan menjadi kekuatan yang kuat di wilayah laut yang mengalir. Beberapa ahli alam kekosongan yang berwawasan berpikir untuk diri mereka sendiri. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh iblis pedang tanpa nama, itu bisa dikatakan menantang surga. Jika dia ingin membangun kekuatan, pasti akan ada banyak orang yang mengikutinya. Bahkan akan ada ahli alam kekosongan berwawasan yang datang untuk mencari perlindungan. Pada saat ini, tangisan sengsara jiwa iblis terdengar. Semua orang menoleh dan melihat luka sepanjang 4 meter di perut jiwa iblis. Lukanya sedalam setengah meter dan orang sudah bisa melihat andalam jiwa iblis. Binatang raja yang jenius ini, raja muda dari klan binatang iblis, jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati di sini. Kekuatan iblis pedang tanpa nama terlalu kuat, sangat sulit untuk dibayangkan. Melihat tubuh Demon Soul yang terluka parah, semua orang terkejut. Ras iblis bahkan lebih diam saat ini. Suara-suara berteriak telah benar-benar menghilang. Kesenjangannya terlalu besar. Sekarang, bahkan jika itu adalah binatang iblis tingkat 3 atau 4 yang luar biasa, mereka dapat melihat seberapa besar jarak antara raja jiwa iblis mereka dan manusia itu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Raja jiwa iblis mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Itu sebenarnya pilihan terbaik. Matahari cemerlang, racun roh. Pada saat ini, Wang Xian menyerang jiwa iblis secara langsung dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan dua kemampuan ilahi lagi. Seluruh tubuh Wang Xian membawa kekuatan serangan yang menakutkan saat dia menyerbu ke arah jiwa iblis. Melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya, pedang bebas iblis itu memancarkan rasa bahaya yang mematikan. Itu melebarkan matanya. Itu tidak dapat bertahan melawan 2 atau 3 jenis kemampuan ilahi secara berurutan. Sekarang, ada 2 lagi. Dengan kekuatan serangan Wang Xian saat ini, dia pasti bisa membunuhnya. Jiwa iblis juga tahu bahwa itu pasti tidak akan mampu menahan serangannya. Apa yang menunggu selanjutnya adalah kematian. Itu tidak mau menerima ini. Tidak pernah diharapkan bahwa binatang iblis tanpa tandingan sekali dalam 1000 tahun, binatang raja kebanggaan surga, akan mati setelah hanya 40 tahun. Itu benar-benar tidak mau menerima ini. Pada saat ini, jiwa iblis melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Mengaum, aku menyerah, jangan bunuh aku. Itu mengeluarkan raungan memohon dan berlutut di udara. Kembali ke tempat latihan, manusia ini tidak habis-habisan untuk membunuhnya karena dia ingin mengambilnya sebagai tunggangannya. Sekarang, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, menjadi tunggangannya dan menyerah. Wang Xian memandangi jiwa iblis yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan berlutut di udara. Serangan di tangannya berhenti. Dia mengangkat alisnya dan senyum muncul di wajahnya. Akan lebih baik jika saya tunduk kepadanya di tempat latihan. Saya tidak perlu menderita begitu banyak rasa sakit. Ketika jiwa iblis mendengar kata-kata Wang Xian, ia hampir menangis. Dia bahkan menghina binatang buas saat ini. Jika menyerah sekarang, itu pasti akan menjadi binatang iblis pertama yang menyerah dalam sejarah. Ambil ini. Wang Xian menggerakkan lengannya dan melemparkan setetes esensi darah naga ke arahnya. Jiwa iblis merasakan energi mengerikan dan keinginan yang terkandung dalam darah dan wajahnya terus berubah. Namun, melihat pedang tajam bebas iblis itu, ia mengangkat kepalanya dengan patuh dan menelannya ke dalam perutnya. Raja, dalam waktu kurang dari 10 detik, jiwa iblis itu menundukkan kepalanya yang sombong dan memanggil Wang Xian dengan hormat. Sangat bagus. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas.
Jiwa iblis, kamu pengkhianat, kamu pengecut. Jiwa iblis, kamu adalah binatang raja favorit surga yang sia-sia. Kamu tidak berguna, kamu pengkhianat. Namun, pada saat ini, seluruh ras binatang iblis benar-benar tercengang. F-Cek, jiwa iblis ingin tunduk pada manusia itu. Binatang raja kebanggaan surga mereka tunduk pada manusia. Ini F-Cek ini, FCK ini hanyalah penghinaan besar bagi ras binatang iblis. Lebih dari 10 binatang iblis tingkat kosong dari ras iblis Lin meraung ke arah arena dengan wajah marah. Sayang sekali, jiwa iblis berbalik dan melihat suku binatang iblis di belakangnya. Dia meraung dan mengabaikan mereka. Haha, Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Dengan gerakan lengannya, dia melemparkan kemampuan penyembuhan air ke arah jiwa iblis. Setelah itu, dia terus melemparkan roh air. Dua energi penyembuhan yang kuat mendarat di tubuh jiwa iblis, menyebabkan luka seriusnya sembuh perlahan. Ya Tuhan, dia tunduk. Raja binatang ajaib yang luar biasa itu benar-benar diserahkan. Ini pertarungan supremasi jembatan ajaib yang luar biasa tahun ini benar-benar menyebabkan keributan seperti itu. Binatang iblis luar biasa yang sangat kuat benar-benar tunduk di bawah kekuatan luar biasa dari iblis pedang tanpa nama. Seberapa kuat pedang iblis tanpa nama? Dari awal hingga akhir, siluman pedang tanpa nama itu bahkan tidak menggunakan dharma idolanya. Apakah kalian berpikir bahwa iblis pedang tanpa nama memiliki kekuatan dari seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga? Kalau tidak, mengapa Raja Binatang yang luar biasa ajaib begitu takut padanya? Haha, ini benar-benar mengasyikkan. Setelah lebih dari 100 tahun, makhluk tertinggi lain dari kebanggaan surga telah muncul di umat manusia kita. Selanjutnya, dia telah menaklukkan Raja Binatang dari ras binatang iblis. Ini benar-benar memberi kita dorongan moral manusia. Ras Demon Beast yang sangat arogan beberapa saat yang lalu. Lihatlah ekspresi wajah mereka sekarang. Iblis pedang tanpa nama itu tak terkalahkan. Iblis pedang tanpa nama tidak terkalahkan. Iblis pedang tanpa nama itu luar biasa. Ketika semua orang melihat Demonic Beast King Beast bersujud di sebelah Wang Xian dan tunduk padanya, sorakan yang memekakkan telinga pecah di sekitar arena. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget dan gembira. Menaklukkan Demonic Beast King Beast dan menekan semua jenius lainnya dari Demonic Beast Clan. Dia benar-benar pemimpin ahli kebanggaan surga manusia, ahli kebanggaan surga tertinggi. Pengkhianat ini telah mempermalukan wajah klan binatang iblis kita. Brengsek. Di dalam klan binatang iblis yang kuat menatap jiwa iblis dan Wang Xian dengan mata penuh dengan niat membunuh saat mereka meraung dengan marah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Terlepas dari apakah itu pujian dari manusia atau raungan dari klan binatang iblis, dia tidak mengambil hati mereka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat platform tertinggi dari para ahli kebanggaan surga. Senyum muncul di wajahnya. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung ke langit. Pakar kebanggaan surga tertinggi, ahli kebanggaan surga tertinggi sejati. Dia dapat menekan semua anak muda di generasi saat ini di wilayah Liu Hai dan menekan semua ahli kebanggaan surga dari binatang iblis. Saat mereka menyaksikan Wang Xian terbang menuju platform tertinggi para ahli kebanggaan surga, semua anak muda mengangkat kepala mereka dengan kekaguman, rasa hormat, dan kekaguman. Berdengung, saat Wang Xian melangkah ke panggung jenius tertinggi, cahaya keemasan di atas panggung semakin intensif dan gelombang energi yang kuat muncul di sekelilingnya. Sebuah bayangan diproyeksikan langsung ke langit. Bayangan itu adalah sosok Wang Xian. Dia memegang pedang bebas iblis di tangannya dan mengenakan topeng hitam misterius di wajahnya. Semua orang memandangi bayangan berukuran 100 meter itu dengan hormat. Keajaiban tertinggi, keajaiban tertinggi. Ling Jian'er mengangkat kepalanya dan melihat sosok itu. Matanya berbinar. Dia memikirkan sosok yang dia lihat untuk pertama kalinya. Pertama kali, dia menyelamatkan hidupnya. Kedua kalinya, ketika Kekaisaran Han Hai menyerangnya, sosok itu muncul. Senyum tipis muncul di wajahnya. Emosi khusus lahir di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan sikap dingin Wang Xian, dia perlahan mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi ketidakbahagiaan. Itu adalah fluktuasi energi yang kuat yang dilepaskan dari ruangan panggung kebanggaan surgaku. Pada saat ini, mata orang yang berdiri di panggung jenius tertinggi memandang ke arah panggung kebanggaan surga manusia. Ketika dia melihat cahaya terbit di sana, senyum muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan terbang langsung menuju panggung kebanggaan surga. Ketika jiwa iblis melihat Wang Xian terbang, dia segera mengikuti di belakang. Ling Jian'er dan Ren Xingchen ragu sejenak sebelum terbang juga.
Bukan hanya arena Wang Xian yang menyala. 10 teratas pada gulungan kebanggaan surga manusia juga menyala. Karena Wang Xian telah memperoleh gelar ahli kebanggaan surga tertinggi, seluruh sisi manusia juga akan menerima hadiah. Ketika Wang Xian tiba di panggung kebanggaan surga dan membiarkan jiwa iblis masuk, dia langsung memasuki ruang kultivasi. Berdengung. Dalam sekejap, dia bisa merasakan energi agung mengalir ke tubuhnya. Energi spiritual agung berubah menjadi kabut dan hampir bisa mengembun menjadi cairan spiritual. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat. Sungguh energi spiritual yang agung. Itu bisa diubah menjadi energi naga dengan cepat. Dia membuka mulutnya dengan penuh semangat dan menelan kabut spiritual tebal langsung ke perutnya. Naga ki di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian duduk di ruang pelatihan. Butuh 2 hari penuh baginya untuk sepenuhnya menyerap kabut spiritual. Di sisi lain, ki naganya langsung meningkat lebih dari 200 juta kristal naga. Energi yang sangat besar. Jika kemampuan pemahaman seseorang dapat mengikuti, itu pasti dapat memungkinkan pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam tembus pandang untuk menerobos ke tingkat kedua dari alam tembus pandang. Wang Xian menghela napas lega. Dia masih membutuhkan lebih dari 500 juta kristal naga untuk naik level. Dia akan kembali ketika dia menerobos ke alam tembus pandang. Memikirkan hal ini, Wang Xian berdiri dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Raja Naga. Setelah melihat Wang Xian keluar, jiwa iblis yang berbaring di luar menyapa Wang Xian dengan hormat. Saat ini, jiwa iblis sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Xian. Kontrol ini bukanlah kontrol dari teknik penjinakan binatang. Sebaliknya, itu adalah kendali drakonit. Di masa depan, ketika jiwa iblis memasuki kolam naga, ia bisa menjadi anggota istana naga. Fisik jiwa iblis sangat mendominasi. Sebagai tunggangan, itu sangat tampan. Selanjutnya, kekuatannya sendiri tidak lemah. Itu pasti tunggangan yang berkualitas. Selanjutnya, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih dari 500 juta kristal naga. Dengan 500 juta kristal naga lagi, semuanya akan sempurna. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia mendarat langsung di jiwa iblis. Ayo pergi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan terbang menuju jiwa iblis dengan senyum di wajahnya. Tuan Pedang Iblis tanpa nama. Tuan Pedang Iblis tanpa nama. Saat Wang Xian terbang keluar dari panggung kebanggaan surga, sekelompok pria muda parubaya dan pria tua tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mereka memegang kartu undangan di tangan mereka. Lord Nameles Sword Demon, atas nama Kaisar Kekaisaran Pertumpahan Darah, saya di sini untuk menawarkan surat perekrutan kepada Lord Nameles Sword Demon. Yang Mulia telah meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda bergabung dengan Kekaisaran Pertumpahan Darah, Anda akan langsung diberikan gelar Raja Lawan Jenis Kekaisaran. Anda akan diberi hadiah dengan 2 kota. Seorang lelaki tua berjalan dengan hormat dan menyerahkan kartu undangan. Lord Nameles Sword Demon, saya adalah seorang guru dari Akademi Angin Ilahi. Akademi Angin Ilahi kami ingin mengundang Lord Nameles Sword Demon untuk mengambil posisi Wakil Dekan Kehormatan Akademi. Tolong pertimbangkan itu. Tuan Pedang Iblis tanpa nama. Satu persatu, orang-orang berjalan dengan hormat dan menyerahkan undangan satu persatu, maju untuk mengungkapkan niat baik mereka. Setelah pertempuran di Jembatan Keajaiban, setelah Iblis Pedang tanpa nama memperoleh gelar keajaiban tertinggi dengan kekuatan luar biasa, reputasinya menyebar ke seluruh lusinan dinasti di sekitarnya dalam waktu 2 hari. Kaisar dari kerajaan aliran darah yang kuat juga mengirim orang untuk merekrutnya. Judul jenius tertinggi, tanpa nama, tidak hanya mewakili kekuatan dan potensi besar, tetapi juga daya tarik yang luar biasa. Nama Iblis Pedang tanpa nama sekarang mewakili kekuatan besar. Jika dia mendirikan kelompok tentara bayaran, sekte, atau bahkan dinasti, banyak orang akan mengikutinya. Terutama Iblis Pedang tanpa nama yang telah menaklukkan Pride King Beast surga. Potensi masa depannya tidak terbatas. Semua faksi berjuang untuk mengikatnya. Beri aku surat perekrutan. Saya akan mempertimbangkannya. Wang Xian mengangkat alisnya dan mengambil surat itu satu persatu. Kemudian, dia berlari ke kejauhan. Mendesah. Sungguh kebanggaan surga yang misterius. Melihat Wang Xian mengambil surat perekrutan dan pergi, orang-orang dari semua faksi menunjukkan kekaguman di mata mereka. Tata. Lihat, itu Iblis Pedang tanpa nama, keajaiban tertinggi. Wow, itu sangat mendominasi. Mengendarai Raja Binatang, itu adalah binatang iblis yang menakutkan yang dapat tumbuh ke tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Iblis Pedang tanpa nama begitu mendominasi. Bos Nameles Sword Demon, apakah kamu kekurangan bawahan? Aku bersedia menjadi bawahanmu.
Iblis pedang tanpa nama yang tampan, apakah kamu membutuhkan seorang istri? Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, seorang pelayan juga bisa melakukannya. Ini untuk menghangatkan tempat tidur. Ketika Wang Xian mengendarai jiwa iblisnya dan terbang menuju kediamannya, semua orang melihatnya berhenti dengan tergesa-gesa. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Beberapa pemuda dan pemudi bahkan meneriakinya secara langsung. Ketika Wang Xian mendengar suara-suara di sekitarnya, dia sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya aku harus menyembunyikan jiwa iblisku di masa depan. Kalau tidak, akan ada banyak masalah. Wang Xian berpikir sendiri. Ketika dia sampai di tepi, tubuhnya bergerak dan dia mendarat di tanah. Demon Soul, bisakah kamu mengubah ukuran tubuhmu dan membuatnya lebih kecil? Wang Xian melompat turun dari jiwa iblis dan berkata padanya. Itu Raja. Jiwa iblis mengangguk. Ada dua bentuk dari Demon Scale Demon Beast. Salah satunya memiliki 4 kaki menghadap ke tanah sementara yang lain berwujud manusia. Sisik pada tubuh jiwa iblis menggeliat perlahan dan seluruh tubuhnya menyusut dengan cepat. Itu berubah menjadi ukuran 1,78 meter. Tampaknya ada celah besar antara itu dan klan skala iblis. Raja, ini sudah menjadi batasku. Berubah menjadi keadaan ini akan memengaruhi kekuatan tempurku. Jiwa iblis berkata kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, ayo pergi. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Topeng di wajahnya menghilang dan dia membawa jiwa iblis ke kediamannya. Iblis pedang tanpa nama menghilang. Dia benar-benar tersembunyi dan Wang Xian tidak bisa menahan senyum. Saya benar-benar menyembunyikan prestasi dan fame saya. Dia berpikir sendiri dan membuka pintu. 2 binatang buas di dalam segera meraung ke arahnya. Wang Xian tersenyum dan melemparkan makanan kepada mereka. Dia kembali ke kamarnya dengan suasana hati yang baik dan mulai beristirahat. Setelah tidur lebih dari 10 jam, Wang Xian berjalan ke halaman dengan ekspresi puas. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang, dia bisa dikatakan telah membersihkan tahap kebanggaan surga dan tempat latihan sekte aliran darah di kuburan demi human. Dia juga mendapatkan sejumlah besar cairan spiritual. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak cairan spiritual, dia hanya bisa melakukannya di tempat pemurnian darah dan aula utama. Dibandingkan dengan 2 tempat ini, mereka jauh lebih berdarah. Banyak ahli alam kekosongan berwawasan aktif di sana. Ini terutama terjadi di aula utama. Mereka yang belum mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas akan mendekati kematian jika mereka melangkah ke dalamnya. Awuwo, saat dia tenggelam dalam pikirannya, tangisan tiba-tiba terdengar. Wang Xian sedikit terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Seperti yang diduga, wanita muda bergaun putih itu masih menatapnya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat padanya. Datang dan duduklah. Apa masalahnya? Ling Jian'er menatapnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang ke Wang Xian. Xiao Ha, yang berada di pundaknya, melompat ke depan Wang Xian. Dia menjulurkan lidahnya dengan penuh semangat dan menjilat lengannya. Ling Jian'er berjalan mendekat dan melihat jiwa iblis di sampingnya. Dia tidak terlalu terkejut. Dia sudah mengetahui identitas Wang Xian. Nona cantik, mengapa kamu mencariku? Wang Xian terdiam ketika dia melihatnya menatapnya. Ayahku sedang mencariku. Dia ingin aku kembali bersamanya. Ling Jian'er tiba-tiba berkata. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia merasa bahwa kata-katanya agak tidak bisa dijelaskan. Apa hubungannya ini dengan saya? Apa yang ingin Anda katakan? Wang Xian menunjuk ke kursi di sampingnya lagi dan memberi isyarat padanya. Saya tidak ingin kembali. Aku sudah meninggalkannya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Dia masih tidak duduk dan berkata dengan lemah. Apakah kamu harus memikirkan ini sendiri? Terserah kamu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami pikiran kecantikan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menyesap teh. Aku ingin mengikutimu. Ling Jian'er menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Saat dia berbicara, dia perlahan menundukkan kepalanya. PFFT. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri. Demon, Ling Jian'er, kamu aku bilang, aku bisa punya istri. Wang Xian melebarkan matanya dan menilai dia. Apa yang dilakukan wanita dingin ini? Mengaku. Cek. Dia benar-benar mengaku. Ling Jian'er sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Ekspresinya berubah drastis. Tidak apa-apa, istrimu jelas bukan tandinganku. Aku juga tidak akan menyakitinya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, sudut mulutnya tidak bisa menahan twitch dengan keras. Namun,
Yang tidak diketahui Wang Xian dan Ling Jian'er adalah bahwa pada ketinggian lebih dari 10.000 meter, seorang pria parubaya berambut putih dan seorang pria tua sedang melihat ke bawah. Ketika mereka melihat penampilan Ling Jian'er, sudut bibir mereka mau tidak mau twitch. Ini terutama terjadi pada pria parubaya berambut putih. Wajah sedingin esnya mulai berubah. Putrinya benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Mendesah. Tapi segera setelah itu, dia menghela nafas. Mantan putrinya juga sangat ceria dan lincah. Sekarang, dia sangat kedinginan. Dia bahkan tidak mengakuinya sebagai ayahnya. Seluruh kepribadiannya telah berubah, dan dia benar-benar membeku. Semuanya karena dia, terutama kalimat itu, istrimu bukan tandinganku. Sebagai seorang ayah, dia tahu apa arti kalimat itu. Ini membuat matanya sedikit basah. Pemimpin sekte, Demonic Lin Beast di samping pemuda ini adalah jiwa iblis. Sepertinya dia adalah iblis pedang tanpa nama. Jian'er mungkin memiliki kesan yang baik tentang pemuda itu. Pria tua di samping memandang Wang Xian dengan binar di matanya dan berkata, pemuda ini lumayan. Saya tidak keberatan dengan masalah mereka. Saat pria parubaya berambut putih itu berbicara, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Ling Jian'er, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak hanya punya satu istri, tetapi saya juga punya 6. Lagi pula, kekuatanmu bukanlah yang terkuat di antara mereka. Wang Xian merasa Ling Jian'er memiliki masalah di hatinya. Dia mengaku padanya tanpa alasan apapun dan bahkan mengatakan sesuatu tanpa alasan apapun. Wang Xian, orang normal, sulit menerimanya. Selain itu, Ling Jian'er sama sekali tidak menonjol. Dari segi kecantikan, dia tidak secantik Ling Jian'er. Dari segi sosok, dia tidak sedingin Jiaya. Wang Xian benar-benar tidak memikirkannya. 6. Dia sedikit mengernyit dan berpikir keras. Apakah mereka berhubungan baik? Ya, tentu saja. Mereka sangat bagus. Wang Xian berkata langsung. Itu juga berhasil. Saya bisa berbaur dengan mereka. Ling Jian'er berpikir sejenak dan berkata lagi. Wang Xian tertegun. Dia menatap Ling Jian'er dengan tak percaya. Di langit, tubuh pria parubaya berjubah putih itu bergetar. Wajahnya menunjukkan kepahitan yang tak ada habisnya saat dia menggelengkan kepalanya perlahan. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Dia adalah putri dari pemimpin sekte-sekte pedang surgawi, namun dia harus berbagi suami dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang mustahil di masa lalu. 1280